Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriring dan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, menunggu iqamah zuhur, kita gunakan waktu luang ini untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, tanggal 29 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, dan sekaligus penghujung tahun. Karena tidak beberapa hari lagi insyaallah kita memasuki bulan Al-Muharram tahun 1447 Hijriah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita di Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-65. Masih di bab yang keempat, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Adapun hadis di kesempatan ini kita telah memasuki hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 yang mana hadis tersebut berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela, mencaci maki mayat-mayat. Fa innahum qad afdu ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka telah sampai kepada hasil dari amalan yang mereka lakukan di dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil faedahnya. Di antaranya yang pertama, bahwasanya kehormatan seorang muslim itu masih tetap sampai dia wafat. Jadi ketika dia hidup sampai wafat, itu menjaga kehormatan seorang muslim itu wajib. Sementara kehormatan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Ka'bah, lalu beliau bersabda, ma'azamaki wa 'azamahu hurmatik. Kata Nabi SAW ketika melihat Ka'bah, betapa agung engkau wahai Ka'bah, dan betapa agung kehormatanmu. Wal mu'minuna a'zamu hurmatan 'indallahi mink. Kata Nabi SAW selanjutnya, tetapi orang mukmin memiliki kehormatan yang lebih besar di sisi Allah daripada kehormatan wahai Ka'bah. Jadi dari sini kita mengetahui bagaimana kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan daripada Ka'bah. Kita mengetahui bagaimana
keagungan dan kemuliaan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Tetapi di sisi Allah, keagungan, kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berlaku bagi seorang muslim dan muslimah baik ketika dia hidup hingga wafatnya. Ada sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika penyelenggaraan jenazah bibi beliau adalah Maimunah binti Al-Harith yang merupakan Ummul Mukminin, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah mempunyai saudari Ummu Fadal, Lubabah binti Haris, yang merupakan ibu dari Ibnu Abbas. Nah, jadi Maimunah adalah bibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Ibnu Abbas memerintahkan kepada yang menyelenggarakan, hazi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza rafa'tum na'syaha fala tuzi'zuha. Kata Ibnu Abbas memperingatkan kepada orang-orang yang menyelenggarakan jenazah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, jika kalian mengangkat kerandanya, jangan kalian menggerak-gerakkannya. Wala tuzalziluha, dan janganlah kalian menggoncang-goncangkannya. Warfuqu, tetapi angkatlah dengan lembut. Di dalam hadis ini diambil pelajaran, disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yustafadu minhu anna hurmatal mu'minin ba'dal mauti baqiyah. Sesungguhnya diambil faedah dari hadis ini bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu setelah dia meninggal tetap berlaku. Kama kanat fi hayati, sebagaimana tatkala dia masih hidup. Jadi dari sini diambil pelajaran hadis yang kita sebutkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya kehormatan seorang mukmin, kata Ibnu Hajar, itu sampai beliau meninggal sebagaimana hidupnya itu sama, tetap dijaga kehormatan seorang mukmin. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kasra 'idhamil mu'mini maitan misla kasri hayya. Menghancurkan atau mematahkan tulang seorang mukmin tatkala ia masih tatkala ia sudah meninggal sama dengan ketika tatkala ia masih hidup. Nah, dari sini bahwasanya dalil menjaga kehormatan seorang mukmin selain hadis yang kita bahas di siang ini, ditambah dengan hadis-hadis yang lain, bahwasanya kehormatan seorang mukmin haruslah dijaga baik ketika masih hidup maupun telah tiada. Kemudian penegaskan dalam hadis ini yang kita pelajari di hadis yang ke-24, bahwasanya haramnya mencela seorang muslim yang telah meninggal dunia. Sementara kita telah melewati hadis sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim itu fasik, itu ketika dia masih hidup, dan ditambah lagi harus dijaga setelah wafatnya. Ikhwani fiddin, a'adakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencela masih hidup, mungkin ada manfaatnya sedikit. Apabila sampai berita itu ke seseorang, mungkin dia bisa merubah sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Adapun terhadap orang yang sudah meninggal, apa faedahnya? Tidak ada lagi, melainkan menambah dosa orang yang membicarakan atau yang mencelanya. Terdapat sebuah hadis yang membolehkan mencela mayat.
Ini kita bawakan juga sebagai perbandingan, yang mana hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua dari hadis Anas bin Malik, yang mana ketika ada jenazah melewati para sahabat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, wajabat, thumma maru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarra, faqala, yang tadi jenazah yang memiliki amal kebaikan yang baik, adapun yang kedua ini yang memiliki amal yang buruk. Nabi juga bersabda wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat. Jadi Umar ketika itu mendengar Nabi mengatakan wajabat, kemudian ada lagi yang di waktu kesempatan lain wajabat, lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, bertanya, apa itu wajabat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hadza asnaitum alaihi khaira, wajabat lahul jannah. Adapun jenazah yang memiliki amal kebaikan itu wajib baginya surga. Wa hadzal asnaitum alaihi syarra. Adapun jenazah yang kedua adalah jenazah yang memiliki keburukan. Wajabat lahun nar, maka wajib baginya masuk neraka. Antum syuhadaullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Secara zahir hadis yang kita baru saja sebutkan, ini bolehnya membicarakan kesalahan atau keburukan mayat. Lalu bagaimana menggabungkannya dengan hadis yang kita pelajari di hadis yang ke-24 ini? Ada beberapa pendapat cara menggabungkannya. Yang pertama, yaitu ini dibolehkan sebelum dikubur. Karena ketika mayat tersebut lewat itu belum dikuburkan, tetapi masih diangkat di atas keranda. Jadi belum ditanya, belum sampai ke pekuburan, belum dikuburkan. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu membedakan antara mencela dengan menyebutkan keburukan. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Faidul Qadir, as-sabbul ghairu zikri bisyarr. Celaan berbeda dengan menyebutkan keburukan. Nah, jadi menggabungkan hadis yang tadi mencela. Adapun keburukan itu berbeda lagi. Kalau keburukan yang memang ada sifat buruk, kalau mencela lebih kasar lagi. Mencela itu lebih kasar lagi. Jadi dibedakan antara mencela dan menyebutkan keburukannya. Lalu yang ketiga, jika ternyata tidak ada bedanya antara mencela dengan keburukan, maka dibolehkan mencela orang-orang yang buruk, dan yang dilarang adalah mencela orang-orang yang baik. Jadi apabila memang ada keburukannya, memang tidaklah mengapa. Ini cara menggabungkan, bagaimana menggabungkan antara dua hadis ini. Lalu bagaimana dengan mayat orang kafir? Bagaimana status mayat orang kafir? Ada beberapa pendapat juga dijelaskan oleh ulama kita. Pendapat pertama bahwasanya mengatakan keburukan kepada orang kafir itu juga dicela juga, sebagaimana orang Islam. Itu pendapat yang pertama. Adapun yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah mayat atau jenazah orang yang muslim saja. Adapun orang kafir tidaklah mengapa. Adapun pendapat yang ketiga menjelaskan bahwasanya jika ada faktor-faktor kebaikan menyebutkan keburukannya, maka tidaklah mengapa. Misalnya mengingatkan orang yang baik dia seorang muslim juga wafat dalam keadaan kafir, disebutkan jangan tiru jenazah yang telah meninggal itu, sesungguhnya dia telah begini, untuk mengingatkan atas perbuatan buruknya. Dan itu diperbolehkan untuk mengingatkan orang jangan meniru perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Demikianlah yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini, bahwasanya bagaimana agama kita begitu lengkapnya, begitu sempurnanya. Jangankan terhadap orang yang masih hidup, orang yang meninggal pun dijaga kehormatannya. Kalau kita
Perhatikan penyelenggaraan jenazah, bagaimana Islam memuliakan jenazah, dimandikan, dikafankan, diantarkan untuk disalati sebelum dulu, diantarkan bersama-sama diiringi jenazahnya sampai kuburan. Setelah dikubur didoakan juga. Lihatlah agama yang lain, itu dibakar, dikremasi, dan seterusnya. Dibiarkan luntang-lantang. Jadi memang agama ini, agama kita, agama yang sempurna, sampai penyelenggaraan jenazah pun dimuliakan, baik ketika hidupnya dan wafatnya. Adapun di bagian akhir ini, yaitu jangan mencela mayat yang sudah meninggal, akan tetapi doakanlah bagi yang mukmin ampunan bagi mereka. Karena doa-doa orang yang masih hidup, terutama orang tua kita yang telah tiada, doa kita sangat dibutuhkan bagi mereka di alam kubur tersebut. Maka banyak-banyaklah berdoa atas ampunan kepada mereka berdua. Itu sangat bermanfaat bagi mereka daripada menjelek atau memburukkan apa yang pernah dilakukan ya terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dan sebagaimana tadi di awal, insyaallah beberapa hari lagi kita memasuki bulan Al-Muharram. Diingatkan bahwasanya adalah suatu keutamaan puasa di bulan Al-Muharram, yaitu di tanggal 9 dan 10 yang dikenal dengan Tasu'a dan Asyura. Jika seandainya di hari Jumat jatuh tanggal 10, maka hitunglah sekitar 9 hari dan 10 hari berikutnya, niatkanlah berpuasa. Karena keutamaannya kata Nabi SAW, yaitu menghapus dosa di tahun yang lalu, 1 tahun. Maka kita niatkan, ini tidak berapa lama lagi memasuki bulan Al-Muharram, dan keutamaan bulan Al-Muharram juga bulan haram, dan itu adalah bulan yang disandarkan ke nama Allah, Syahrullah Al-Muharram. Bulan Allah adalah Al-Muharram. Demikian saja yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, mengingat kita akan bagaimana menjaga lisan kita, perkataan kita, baik terhadap orang yang masih hidup dan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.